Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita hanya akan membahas mengenai cron job. Jadi banyak teman-teman yang bertanya mengenai cron job gitu. Agak kurang jelas mengenai cron job. Jadi cron job itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus sesuai jadwal. Di server itu bisa berupa hosting atau VPS atau dedicated server. Jadi tempat website kita berada, website WordPress-nya berada di mana WordPress tersebut ada plugin hadiah terindahnya. Nah, cron job itu dijalankan di server, ya. Oke, server itu tadi hosting, VPS atau dedicated ya. Nah, cron job ini adalah pekerjaan rutin yang dijalankan sesuai keinginan kita. Misalnya rutin per menit atau per jam atau per hari gitu, atau per bulan atau per minggu misalnya seperti itu. Nah, khusus untuk plugin hadiah terindah, ini cron jobnya dilakukan setiap 10 detik. Jadi setiap 10 detik itu pluginnya akan mencari konten atau memposting konten. Gitu, mencari kontennya itu dia ada 3 macam, yaitu konten berupa teks, lalu konten berupa image atau gambar, kemudian yang ketiga konten berupa video. Itu dia nyari. Gitu. Untuk setiap keyword misalnya di sini ya, ada berapa rakaat sholat tahajud, ini kan satu keyword. Nah, ini dia akan mencari teksnya, konten berupa teks gitu, berupa artikel. Itu dia mencari sampai 1000, minimal 1000 words, 1000 kata. Kalau belum 1000, dia akan cari terus ke 9 sumber konten. Kalau di sumber konten pertama dia sudah dapat 1000, dia sudah selesai mencari konten berupa teksnya. Kalau masih belum dapat 1000 words, 1000 kata, itu dia lanjut 10 detik berikutnya dia lanjut cari konten di sumber konten kedua. Kalau masih belum dapat 1000 juga, di 10 detik berikutnya dia akan mencari di sumber konten teks yang ketiga sampai 9 gitu. Kalau 9 belum dapat juga, dia langsung lari cari konten berupa image. Tapi kalau sudah dapat ya, misalnya di sumber konten pertama udah dapat, dia langsung ke image. Dia nggak akan ngejalanin yang kedua sampai ke 9 gitu. Demikian pula juga dengan image atau video, itu juga seperti itu. Jadi dia nyari kontennya di 9 sumber konten gitu. Nah, kalau kontennya sudah lengkap, jadi ada 1000 words text, kemudian ada minimal 10 image, kemudian yang ketiga minimal 10 video, itu dia selesai. Cron berikutnya itu dia posting, baik itu posting ke WordPress atau ke Blogger sesuai dengan pilihan kita. Nah, jadi di dalam cron job logika bekerjanya si plugin itu seperti itu. Makanya ketika keyword ini belum punya konten, dia akan lama postingnya. Dalam waktu katakanlah 2 menit baru jadi satu postingan gitu. Tapi kalau ini semua sudah diambil kontennya, jadi konten itu kalau di scrape diambil, itu di save di database. Misalnya nih, ada berapa rakaat sholat tahajud, itu kalau dia udah selesai ngambil kontennya itu di save. Jadi untuk berikutnya kalau dia posting ini lagi, itu dia nggak perlu scrape lagi, nggak perlu nyari konten lagi gitu. Balik lagi tadi ada pembahasan, Pak, gimana kalau misalnya si plugin ini nggak dapat kontennya? Misalnya untuk teks dia cuma sampai 800 word, padahal sudah ngambil ke 9 sumber konten gitu. Atau image-nya, Pak, image-nya cuma dapat 6, jadi nggak sampai 10, padahal 9 sumber kontennya sudah dicari semua tuh. Atau videonya juga kayak gitu. Nah, kalau si kontennya nggak dapat full, si keyword ini ditandain belakangan, nanti dia ngisi kontennya. Ditandain, nanti kontennya untuk melengkapi yang kurang, itu subsidi silang dari keyword yang lain. Misalnya keyword yang ini nih, ada berapa sholat tahajud, ini dapat gitu, misalnya sampai 1000 words. Nah, dia bagi ke sini. Ini kurang berapa words, misalnya kurang 200 word, dia bagi 200 word. Lalu image-nya kurang 4, dia bagi 4. Dari sini ke sini dia kasih 4 image. Jadi subsidi silang. Sekarang kita akan membahas mengenai
cronnya sendiri. Tadi kita membahas bagaimana logika berpikirnya, logika bekerjanya si plugin hadiah terindah ini. Kalau untuk cron jobnya sendiri, ini di bagian atas. Ini kan ada menu yang dibuat oleh plugin hadiah terindah. Ada 5 menu ya. Ini yang pertama, hadiah terindah post. Kalau kita klik ini larinya ke post. Jadi kita bisa lihat sudah berapa postingan yang dibuat oleh hadiah terindah. Lalu kalau kita arahkan cek cron, ini kalau kita klik itu cron biasa yang demo.hadiahterindah.com, yaitu domainnya ini, lalu _htapi_cron biasa ya. Ini yang kita pasang di cron job di server nanti. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3, yang ketiga adalah cek verbose cron. Kali ini kita klik, di ujungnya ada tulisan verbose, kata verbose. Jadi ini sebenarnya kerjanya sama dengan yang ini, hanya karena ada verbose-nya itu ditampilkan semua apa yang dikerjakan sama dia. Nah ini dia sudah ambil 29, 30 ya, karena mulai dari 0 ngitungnya. Sampai 29 itu berarti 30 elemen dalam array ini. Ini dia udah dapat 1000 words. Lalu dia berikutnya akan images content, dia akan nyari gambar. Nah ini dia dapat gambarnya. Ini kan file gambar semua, .png, .jpeg, itu sampai 99. Ini udah oke nih. Jadi dia hanya nyari image-nya dari sumber konten yang kedua. Ini nggak kelihatan di sini, kelihatannya di atas. Jadi dia nyari image itu dari ini images dari Yipi gitu. Yipi ini yang saya lupa yang keberapa, sumber konten yang keberapa. Intinya sih kalau sudah dapat semua ini, dia berhenti di sini. Dia langsung cari video gitu. Imagesnya dia udah nggak cari lagi. Ya ini kalau di refresh itu sama aja dengan ini di refresh. Cuman ini nggak kelihatan prosesnya. Kalau ini kelihatan prosesnya semua. Dia nggak cari images lagi, tapi cari video. Tuh videonya udah muncul. Selesai. Ini udah ada 10 video belum ya? Baru 9 video. Kalau di refresh lagi, dia akan cari video terakhir yang ke-10. Belum posting ini. Nah, ini dapat 17 videonya, udah berlebih. Dia cuma butuh 10 ya. Nah, setelah ini kalau di refresh lagi, itu dia baru posting. Itu posting ke WordPress atau ke Blogspot, tergantung setting di sini. Scheduling. Nah, ini ke bloggers. Kita pilih ke WordPress aja dulu ya, untuk kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Nah, kalau kita refresh ini ya, atau yang ini nih, yang ini kita refresh, itu artinya adalah cronnya berjalan. Nah, supaya kita nggak selalu setiap saat mantengin browser seperti ini, kita refresh terus, itulah yang disebut cron job di server. Itulah yang kita gunakan supaya kita nggak perlu mantengin terus untuk refresh ini. Jadi cron job yang ada di server itu disetting per 10 detik ya. Tadi saya sudah bilang per 10 detik itu tugasnya nge-refresh ini gitu. Tapi bukan dengan cara browser seperti ini. Ini kan browser karena di Windows atau di Mac gitu ya. Kalau di Linux, di server itu nggak ada gambar seperti ini. Dia bukan GUI, bukan graphical user interface, bukan. Maksudnya user interface-nya berupa grafik. Kalau ini kan ada gambarnya, ada browser seperti ini. Kalau di Linux enggak, dia berupa teks. Jadi nge-refresh-nya itu pakai perintah curl. Nah, itu ada tinggal di kopas saja ya, format curl-nya di halaman tutorial member area. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kita refresh, ini dia udah lengkap kontennya. Kalau kita refresh lagi, dia akan nembak ke WordPress. Agak lama nembaknya. Tuh. Kalau tadi cepet aja muter-muternya ini. Sekarang lama kenapa? Karena dia ngambil gambar dulu yang ini nih. Ada 10 gambar, dia ambilin semua. Dia kasih efek terhadap gambar tersebut. Lalu di save di server demo.hadiahterindah.com ini. Nah, ini udah selesai.
Tuh, kalau udah selesai, dia tampilkan gambarnya seperti ini. Tuh, agak lama ya, karena ini nge-loading gambar di browsernya. Ini videonya. Nah, ini sukses. A post is created. Jadi sebuah postingan udah dibuat. Keywordnya ini, jurnal sholat tahajud PDF. Nah, kalau kita buka di sini, udah muncul nih jurnal sholat tahajud PDF. Kalau kita view, nah ini gambarnya seperti yang tadi, gitu. Seperti yang ada di sini, ya. Ini mengenai cron job. Sekarang kalau kita refresh lagi, ini dia next, dia berjalan ke keyword berikutnya, cari teks gitu. Jadi urutannya nyari teks dulu, kemudian gambar atau image, baru kemudian video, lalu diposting. Nah, kita lanjut ke cara pembuatan cron job di Linux. Ini saya sudah siapkan filenya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bikin cron job itu jangan langsung di server karena lambat. Koneksi komputer kita ke server itu akan lebih lambat dibanding kita bekerja langsung di komputer kita, ya kan? Nah, ini contohnya. Ini saya bikin format cron dulu di komputer saya. Ini saya bikin di brackets itu kayak text editor. Teman-teman bisa di notepad. Nah, ini saya bikin ada 6 baris. Ini nggak usah dilihat semuanya, nggak usah. Yang ini aja 6, ini atau yang ini atau yang ini, karena ini beda-beda, ini setiap domain 6 biji. Ini Manislaris, ini video marketing, Scribble.pal dan seterusnya. Kita hanya lihat satu domain aja, example.com misalnya, ya. Ini ada perintah sleep, lalu ada perintah curl. 2 perintah ini sebenarnya satu baris ini, dipisahkan dengan titik koma. Lalu bintang-bintang ini artinya dijalankan setiap menit. Oke? Setiap menit dia eksekusi ini. Gitu. Kalau sleep itu adalah delay. Jadi sleep 0 itu di delay 0 detik. Lalu baru jalankan curl-nya. Gitu. Cron, URL cron yang ini. Yang ini nih. Nah, ini. Ini dijalankan oleh curl di sini. Ini istilahnya curl ini istilahnya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu merefresh halaman ini. Kalau di browser seperti ini, dia klik refresh. Lalu nama domain ini jangan lupa diganti, jangan example.com, tapi sesuai dengan domain yang kita gunakan, gitu. demo.hadiahterindah.com. Nah, semuanya diganti. Ini dari sini di copy, diganti di sini, gitu. Semuanya 6-6-nya. 4, 5, 6. Oke. Jadi HTAPI dari Hadiah Terindah demo ini yang dieksekusi, bukan dari example.com. Lalu sleep 10. Sleep 10 ini delay 10 detik baru jalanin curl. Ini maksudnya gimana sih? Gini nih, ini kan semua dijalankan pada menit yang sama. Bintang-bintang gitu. Ini bintang-bintang semua ini menjalankan 6 baris ini dalam satu waktu, dalam setiap pergantian menit. Ini kan setiap menit sekali. Tapi di sini kita tambahkan sleep 0, sleep 10, 20 sampai 50. Ini maksudnya apa? Jadi perintah ini akan delay selama 10 detik. Perintah yang di bawahnya yang ini akan delay selama 20 detik. Yang ini akan delay selama 30 detik dari eksekusi di awal. Dari pergantian menit dieksekusi, lalu di delay 30 detik baru jalan curl. Nah, seperti itu sampai 50. Ini artinya apa? Artinya perintah curl yang pertama, perintah curl yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu akan ada jaraknya setiap 10 detik. Karena di sleep di sini. Ya, dieksekusinya bareng setiap baris ini, tapi curl-nya sendiri itu dieksekusi setelah sleep-nya terlewati. Oke. Nah, ini di copy. Gitu. Kalau sudah diedit, nama domainnya di copy. Kopinya di sini kalau di Mac itu Command C, kalau di Windows ya Control C ya. Lalu di putih atau di terminalnya itu dibuka
dibuka file cron job. Ya, kalau Linux itu cron tab, perintahnya cron tab strip E seperti itu. Nah, kita coba praktek ya. Ini ada terminal, jadi saya akan login ke server saya yang ada demo.hadiahterindah.com. Itu sudah saya save di sini, server 1 ya. Jadi tinggal masukin password aja, nggak usah nulis-nulis IP address-nya lagi. Nah, ini Hadiah Terindah. Kalau kita klik cron tab strip E, nah ini karena pertama kali kita jalanin cron tab, ada pilihan no cron tab for root using an empty one. Belum ada cron tab untuk root, jadi bikin baru gitu. Kita boleh pilih editornya mau pakai apa. Di Linux ini pakai Nano, pakai Vim, atau Vim Tiny, Vim Basic, Vim Tiny. Ini dia rekomendasi yang Nano, easiest. Kita ketik angka 1 kalau mau pakai yang nomor 1. Kalau mau yang nomor 2, nomor 3 ya pilih aja, diketik angkanya. Ini susah nih, pakai yang 2 sama 3 ini susah menunya, mending pakai Nano aja. Nah, atau nggak usah diisi 1 gitu, karena dia udah defaultnya 1 nih, ada tulisan 1 ini, tinggal enter aja. Nah, ini namanya halaman edit file cron tab. Tinggal kita copy paste yang ini tadi yang sudah kita bikin, Ctrl copy atau Command C ya. Lalu ini kan kursornya ada di sini nih, kita taruh di paling bawah, enter, Command V gitu. Kalau putih kalau nggak salah klik kanan deh untuk paste nya ya. Ini kalau gini tinggal di save gitu. Save nya adalah nih yang ini nih, Ctrl O write out gitu. Ini kontrol nih, ini kalau di Mac kontrol, tanda curak ini kontrol, bukan komen. Nah, kalau kita Ctrl O ada tulisannya file name to write, kita mau nge-save di sini, enter aja. Ini udah di save gitu. Sekarang kita tinggal exit aja. Caranya adalah Ctrl X, ini exit, Ctrl X ya, Ctrl X, exit ke command promptnya lagi. Ini cron jobnya udah selesai. Per 10 detik dia akan jalan nih, lihat. Ini kan ada jam di sini. Ini per 10 detik dia akan jalan. Kita lihat di sini yang verbose-nya ya, kita refresh. Nah, tadi detik ke 13 ya, jadi dia udah selesai hanya 2 detik mungkin. Ketika saya jalanin itu langsung jalan lagi ininya. Sekarang coba saya jalanin di sini ketika 31 ya, refresh di 31, lihat nih, 9:30 31. Nah, ini dia udah selesai juga nih. Nah, angka 40 dia posting. Nah, saya refresh di sini, dia 40 di sana, jalan di servernya. Lalu ada tulisan ini nih, ada another thread is running. Maksudnya apa? Ini fail. Another thread itu si cron ini sedang dijalanin sama si server di sini gitu. Kalau cronnya dijalanin dan belum selesai, lalu kita jalanin lagi, itu dia nggak mau, fail. Karena ini ada mencatat gitu, ini lagi jalan nih, jangan jalanin dulu. Kenapa seperti itu? Kalau kita jalanin di server bisa, lalu di browser juga bisa, nanti jadi double postingan untuk keyword yang sama gitu. Itu kita hindari. Jadi dia menggunakan keterangan kalau threadnya lagi jalan, cronnya lagi jalan, kita nggak bisa jalanin cronnya lagi gitu, sambil nunggu si cron yang di server selesai. Paling makan waktu 5 detikan, baru ini bisa jalan lagi. Oke, kita udah selesai bahas cara bikin cron di server. Sekarang saya mau bahas mengenai URL-nya nih. URL ini htapi_cron ini defaultnya adalah untuk server dengan 1 core, 1 CPU core. Kalau teman-teman punya 2 core ya, komputer VPS-nya punya 2 core, itu di sini kita kasih angka 2 gitu ya. Kalau punya 8 core ya, kita kasih angka 8 gitu. Ini another thread is running ya, lagi jalan di
Linuxnya, cronnya lagi jalan. Nah, ini maksudnya apa? Gini, plugin hadiah terindah itu menghindari overload CPU dari VPS. Dia menghindari overload CPU VPS supaya tidak tinggi banget itu CPU bekerjanya. Itu makanya dibatasi dengan core. Kalau misalnya kita punya core-nya cuma 1, ya 1 itu nggak usah diisi. Ini udah defaultnya 1. Kalau kita punya 1, kemudian kita jalanin terus, itu loadnya akan lebih dari 1. Itu akan di ban nanti VPS-nya. Ya, disinilah gunanya untuk membatasi CPU load. Misalnya 4 nih. Nah, ini kan jalan. Ini ada CPU load-nya. CPU load-nya 0,05, masih jauh. Ini 4 batasnya. Jadi kalau CPU load-nya ini lebih dari 4, karena kita kasih keterangan 4 di sini maksimal, dia nggak mau jalan. Nanti ada tulisan fail gitu, server overload lah intinya gitu ya, nunggu cooling down gitu. Jadi itu gunanya angka-angka di samping ini. Kalau verbose, kalau nggak verbose gimana? Ya tinggal tambahin aja angka 4 di belakangnya gitu. One script sukses, refresh lagi, one script sukses gitu ya. Nah, itu gunanya angka-angka di belakang sini untuk menyesuaikan CPU load masing-masing server milik teman-teman. Oke, mungkin sampai sekian video kali ini membahas detail mengenai cron job. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.